Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghani. Saya dosen dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Tujuan pembuatan video ini sebagai bentuk pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Aspek Pengajaran. Di sini saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah UI UX dengan bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memfokuskan pada konsep-konsep fundamental dalam desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar, panduan, dan proses desain yang krusial dalam menciptakan produk atau aplikasi yang bersahabat dengan pengguna. Pembahasan mencakup langkah-langkah dalam proses desain UX hingga menghasilkan antarmuka pengguna yang user friendly. Berikut saya akan menjelaskan terkait dengan CPL atau capaian pembelajaran dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Oke, yang pertama untuk CPL-nya mampu menjelaskan dan menerapkan integrasi proses informasi untuk mendukung pengolahan data dan pengambilan keputusan organisasi sesuai kebutuhan dengan menerapkan metodologi tertentu. Selanjutnya untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan memahami konteks pengguna produk atau aplikasi. Lalu, mahasiswa mampu merancang pengalaman pengguna yang terbaik dengan menggunakan prinsip-prinsip UX seperti empati, mapping, user persona, dan user journey. Selanjutnya, mahasiswa bisa menerapkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang efektif dan estetis seperti desain visual, hierarki informasi, dan pemilihan warna. Lalu yang terakhir, mahasiswa dapat membuat desain antarmuka pengguna dengan menggunakan alat dan perangkat lunak terkini serta memahami konsep dasar dalam pembuatan prototipe dan wireframe untuk mendukung pengembangan produk atau aplikasi yang bersahabat dengan pengguna. Itu yang terkait dengan CPL dan CPMK-nya. Selanjutnya, pada mata kuliah ini akan membahas yang pertama pengenalan UI UX, UI fundamental, UI guidelines, UX design process, empathize, define, lalu ada ideate dan user flow. Selanjutnya ada wireframe dan prototype, ada user research, usability testing, dan terakhir tren dan karir UI dan UX. Sistem pembelajaran di mata kuliah UI UX ini dilakukan secara tatap muka dengan metode small group discussion, cooperative learning, collaborative learning, contextual interaction, case study, project based learning, dan problem based learning. Untuk memfasilitasi mahasiswa berdiskusi, bisa menggunakan LMS Universitas Bina Sarana Informatika atau menggunakan WhatsApp Group. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan, 7 pertemuan pertama sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan berikutnya sebelum UAS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Evaluasi hasil pembelajaran UI UX ini didapatkan dari proyek mata kuliah UI UX serta hasil pembuatan proyek per kelompok untuk mendapatkan nilai UAS. Untuk pembuatan hasil penilaian, yang pertama, kehadiran 20%, tugas 25%, proyek akhir 55%. Jadi totalnya 100%. Dan untuk asesmennya, jenis asesmennya itu case study dan proyek atau portofolio dan laporan. Dan untuk range nilai dari angka 80 sampai dengan 100 itu grade-nya A, 70 sampai dengan 79 grade-nya B,
60 dan 6 sampai dengan 69 itu grade-nya C, 31 sampai dengan 59 itu grade-nya D, dan 0 sampai dengan 30 itu grade-nya E. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah UI UX di Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas BSI. Berikutnya cuplikan pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa kembali untuk mata kuliah UI UX ya di pertemuan kedua ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengenalan apa itu UI, apa itu UX. Oke. Sebelum ke materi yang akan saya sampaikan tentang UI UX ya, terkait dengan fundamental ya, UI fundamental. Di sini ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa itu UI? Ya, apa? Menurut saya, untuk UI itu merupakan sebuah proses dalam pembuatan tampilan website atau aplikasi yang fokus pada bentuk tampilan yang seperti bentuk font, pewarnaan, tata letak, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Jadi itu ya, betul dengan tadi yang dijelaskan oleh temannya apa itu UI, apa itu UX ya. Perbedaannya kalau UI itu berarti tampilan ya. Tampilan untuk customer melihat aplikasinya, tapi kalau UX adalah experience. Jadi apa yang dirasakan oleh si user gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke materi ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang UI fundamental. Ya, kita akan belajar tentang dasar-dasar UI. Nah, tadi teman-teman sudah menjelaskan, udah perwakilannya apa itu UI terkait dengan tampilan, dan UX terkait dengan experience-nya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dasar-dasar UI. Ada yang pertama desain atau dasar desainnya, lalu ada elemennya dan pattern-nya. Nah, terkait dasar atau desain dasar di sini adalah prinsip-prinsip desain termasuk keseimbangan ya, terus tatanan, proporsi, dan kontras untuk menciptakan tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami. Nah, jadi memang kita juga ketika membuat sebuah aplikasi, sebuah tampilan itu harus memperhatikan terkait dengan poin-poin ini sebagai dasarnya gitu. Jadi nggak bisa kayak cuman kita mendesain mau buat sebuah aplikasi gitu ya, baik yang berbasis web, baik yang mau berbasis Android, tapi tidak memikirkan terkait dengan desain atau dasar desainnya itu. Ya, yang paling penting ini ya keseimbangan ya, kontrasnya. Berarti kalau berhubungan kontras apa? Berhubungan dengan kontras. Betul, warnanya. Jangan sampai backgroundnya gelap, tulisannya gelap. Tidak akan terlihat kan gitu. Terus untuk menciptakan visual yang menarik dan mudah dipahami, artinya kita juga harus membuat desain itu harus yang menarik, harus yang proporsional ya, dari ukuran, dari tata letak itu harus diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya ada elemen. Nah, pastikan kalau teman-teman menggunakan beberapa aplikasi yang sudah familiar, misalkan teman-teman kan pasti semuanya punya handphone ya. Ada di sini yang tidak punya handphone? Oh, nggak ada ya. Pasti zaman sekarang pasti punya handphone, bisa jadi handphonenya ada yang dua gitu ya. Nah, pasti sudah terbiasa tuh buka aplikasi, baik itu sosial media, e-commerce tuh. Kalian udah paham terkait dengan elemen-elemen seperti di sini ada tombol ya, atau icon, terus bidang teks, dan penyusunan antar muka pengguna yang efektif gitu. Jadi teman-teman juga harus memikirkan bagaimana agar UI-nya terlihat dengan baik dan bagus, harus sesuai atau dengan elemen-elemennya juga harus mendukung ya. Jadi elemen ini adalah bagian pendukung untuk menciptakan UI yang bagus, yang efektif gitu. Oke. Di sini poin penting dalam sebuah UI ya, teman-teman, ada yang namanya visual hierarchy. Itu artinya ada yang kita mau tonjolkan lebih dulu gitu ya.
Nah, di sini ada ukuran dan skala. Yang pertama, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia gambar yang di samping. Di sini ada tulisan dari berbagai font dan jenisnya dan ukurannya. Oke, teman-teman ketika melihat gambar di sini, mana yang pertama teman-teman lihat? Ya, teks yang paling besar dan paling tebal kan? Ya kan? Nah, di sini memang menunjukkan si desainer ini ingin menunjukkan hierarki yang pertama itu adalah tulisan yang tertulis wajarnya teks ini akan dibaca pertama. Ya. Dibandingkan teman-teman melihat yang pojok kanan atas. Terlihat tidak? Mungkin terlihat tapi tidak jadi fokus utama, gitu ya. Karena tulisan yang pertama kecil dan tidak posisinya tidak di center, gitu. Selanjutnya ada lagi yang paling bawahnya. Nah, kemudian yang ini bisa jadi yang terakhir atau ada di pojok kiri atas, gitu. Ini adalah disebut dengan ukuran dan skala. Ini juga penting untuk menunjukkan visual hierarki kita. Gitu, jangan sampai ketika kita mau membuat aplikasi itu ingin menunjukkan bahwasannya, contoh ada Nizam misalkan ya, Nizam mau membuat sebuah aplikasi penjualan, ingin menunjukkan bahwasannya penjualannya ada diskon nih karena mungkin payday kah atau misalkan 11-11 gitu ya, tapi diskonnya cuma dikasih font yang kecil, kelihatan nggak diskonnya? Tidak kan? Pasti. Padahal itu yang mau ditunjukkan. Tapi karena salah persepsinya, salah informasinya dari segi ukuran, dari segi skala, sehingga informasi yang mau disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Pertama. Oke, selanjutnya ada warna dan kontras, gitu ya. Nah, di sini pasti tadi saya jelaskan terkait dengan warna itu harus kontras. Nah, pemilihan warna yang tepat dapat mempengaruhi suasana hati, persepsi, dan keterbacaan antar muka pengguna. Oke, teman-teman nih, berbicara soal suasana hati. Nah, kalau suasana hatinya lagi kasmaran, warnanya apa? Identiknya? Pink, ya kan? Kuning gitu ya. Pernah nggak teman-teman ngerasa lagi kasmaran, lagi senang, terus warnanya hitam? Masuk nggak? Nggak kan? Terus warnanya merah gitu ya. Merah membara. Pasti itu akan mempengaruhi suasana hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi semangat banget gitu ya, terus dikasih ada yang melihat warna merah, melihat warna pink, mungkin akan lebih naik lah. Kalau pink mungkin lebih soft, tapi kalau merah lebih semangat. Artinya arti dari sebuah warna itu bisa juga mewakili suasana hatinya, gitu. Dan keterbacaan antar muka, karena tadi kontras tadi gitu ya, sehingga jangan sampai informasi yang mau disampaikan itu malah tertutup oleh background yang sejenis misalkan warnanya. Ingin menampilkan informasi terkait dengan profilnya, tapi warnanya hitam, backgroundnya biru dongker. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan gitu ya. Mungkin terlihat tapi harus bener-bener dilihat banget gitu ya, detail. Tapi kalau misalkan warnanya putih dengan background gelap, mungkin bisa lebih kontras seperti itu. Nah, di sini kategori warna ya, ada beberapa kategori. Di sini ada 11 yang tergolong untuk warna ya. Yang pertama ada warna primer. Artinya dari sebuah desain itu ada yang namanya branding tuh. Nah, pasti ada warna utamanya apa? Itu disebut dengan warna primer. Ada juga warna sekunder, warna pendukungnya. Kan kalau kita lihat aplikasi atau sebuah desain, kalau cuma satu warna, boring nggak? Boring kan, pasti kan? Kayak bosan banget desainnya, nggak ada variasi warna. Nah, pasti kita harus menambahkan warna sekunder. Ada juga warna tersier, warna teks ya, warna aksen, warna latar belakang atau background, warna pilihan, umpan balik, tautan, status, dan warna mode gelap dan mode terang. Nah, di sini beberapa kategori warna yang memang kita harus pikirkan terkait dengan warna kontras. Nah, salah satunya mungkin di sini mau saya contohkan terkait dengan
warna di sini tautan. Nah, biasa kalau teman-teman lihat tautan warnanya apa kira-kira? Biru kan? Itu udah familiar tuh. Kalau teman-teman misalkan mau memberikan informasi terkait dengan teks tautan lalu memberikan warnanya merah, apakah teman-teman memahami bahwa warna itu warna tautan? Tidak kan? Karena biasanya warna tautan itu warna biru. Jadi itu harus kita pahami juga gitu terkait dengan pewarnaan. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan UI color. Nah, tadi kita udah membahas tentang warna ya. Nah, di sini warna itu ada poin-poinnya nih untuk mendukung si pewarnaan tersebut. Yang pertama untuk konsistensi, yang mana warna yang dipilih harus konsisten di seluruh antarmuka. Berbicara soal UI, artinya kita memberikan tampilan untuk user itu harus bisa dipahami dan efektif gitu ya. Artinya, jadi teman-teman ketika mau mendesain itu warnanya harus konsisten ya, karena nanti akan berhubungan dengan poin selanjutnya nih terkait dengan branding. Ya, kalau misalkan warnanya memang fokusnya di warna hijau, berarti untuk tampilan, untuk halaman-halaman lainnya pun yang memang mau ditunjukkan di dalam interface tersebut harus sama warnanya. Jangan tiba-tiba di beranda warnanya hijau, lalu di profil warnanya merah gitu ya. Terus di warna pesan misalkan warnanya kuning, ya merah kuning hijau banget gitu kan, nggak konsisten jadinya gitu ya. Jadi kenapa di poin selanjutnya ada poin branding, yang mana elemen kunci dalam membangun kesan merek yang konsisten ya, dan meningkatkan atau mengingatkan pengguna tentang produk atau layanan tertentu. Jadi ketika teman-teman sudah konsisten dengan warnanya, sehingga orang-orang akan tahu bahwasannya warna tersebut adalah menjadi perwakilan merek yang akan dibangun atau aplikasi tersebut. Contoh, di sini teman-teman kan sering berbelanja ya. Ada yang di sini nggak pernah belanja online? Tidak ada ya. Rata-rata semua sudah pernah merasakan yang namanya belanja online. Berarti tahu beberapa aplikasi. Ketika mungkin saya coba sebutkan warnanya, pasti teman-teman sudah teringat tuh. Itu aplikasi apa? Oke, saya tes ya. Untuk aplikasi e-commerce yang warnanya orange apa? Shopee. Oke, Shopee. Kalau udah orange pasti Shopee kan? Ada orange-orange yang lain? Nggak ada kan? Itu brandingnya kuat banget berarti Shopee. Lalu kalau misalkan saya tanya warnanya hijau apa? Tokopedia. Ya, walaupun sama-sama aplikasi e-commerce, tapi user sudah tahu brandingnya karena warnanya kuat banget ya. Tadi konsisten. Shopee konsisten tuh, warnanya orange. Mau di tampilan halaman apapun warnanya orange, nggak tiba-tiba warnanya hijau. Pernah nggak kalian melihat misalkan halaman pesan warnanya hijau di Shopee? Nggak ada kan? Ya itu dia. Karena apa? Ada hubungannya dengan konsistensi tadi. Itu sangat kuat sekali hubungannya antara konsisten dengan branding untuk warna. Oke, selanjutnya kontras. Nah, warna kontras juga membantu pengguna memahami dan menavigasi antar muka dengan lebih mudah. Ya, kalau misalkan warnanya sama gitu ya antar teks, kalian pasti akan bingung. Maksudnya tuh ke arah mana nih harusnya dipilihnya gitu ya. Kalau misalkan kontras kayak contoh tadi dicontohkan terkait dengan ada promo-promo misalkan di aplikasinya karena warnanya paling mencolok sendiri misalkan. Nah, contoh misalkan di Tokopedia itu kan brandingnya hijau. Ingin menampilkan warna diskon, biasanya teman-teman melihat warna apa? Untuk diskon. Merah, apalagi? Kuning ya. Jadi harus kontras juga, jangan sampai oke, diskon warna merah tapi backgroundnya atau warnanya yang sejenis, contoh merah orange. Shopee kan jarang dia pakai warna merah di diskon, pasti yang kontras dengan warna orange-nya. Tapi kalau misalkan hijau biasanya menggunakan warna kuning, menggunakan warna merah masih bisa kontras. Oke teman-teman, yang sekarang pasti ngeliat tuh iklan Shopee yang ada kumisnya tuh. Masih pernah ingat gak iklan Shopee? Sorry, iklan Tokopedia.
Mas Adam, tahu kan? Ya kan? Di flyer-flyer atau di banner-banner itu kan dia pasti promo tentang Tokopedia-nya kan, atau Grab lah ya, atau Grab gitu. Nah pasti dia akan menunjukkan diskonnya yang memang warnanya kontras dengan warna hijau seperti itu. Selanjutnya tentang aksesibilitas ya, di sini mempertimbangkan keberlanjutan termuka untuk semua pengguna termasuk mereka dengan gangguan penglihatan. Nah kan di antara kita juga pasti ada tuh yang namanya buta warna ya. Ada tuh beberapa mungkin secara visual tidak terlihat, kayaknya normal-normal aja. Tapi kalau misalkan dia melihat sebuah warna pasti agak apa namanya? Ya agak berbeda dengan manusia normal pada umumnya gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Kira-kira nih kalau misalkan buta warna-warna apa aja yang bisa dilihat oleh mereka yang memang buta warna gitu. Selanjutnya psikologi warna. Nah, warna dapat merangsang emosi dan memberikan kesan tertentu. Nah, tadi karena ada hubungannya bisa mempengaruhi suasana hati gitu warna. Makanya warna-warna itu ada filosofinya terkadang gitu ya. Kayak contoh tadi saya contohkan, kalau misalnya kita kasmaran pasti identiknya warnanya pink, warnanya biru muda, toska gitu. Kalau kita lagi semangat, lagi marah misalkan, nah pasti berhubungan dengan warna orange ya atau warna merah gitu. Oke. Kita lanjut. Di sini selanjutnya ada hierarki ya. Untuk menggunakan warna menunjukkan tingkat hierarki atau informasi. Sama tadi bahas terkait dengan diskon, warnanya harus lebih mencolok untuk kita perlihatkan terkait dengan visual hierarkinya. Lalu mode gelap terang ya, memberikan pengguna bisa fleksibel. Kalau misalkan dari suasana pengen nggak terlalu terang gitu atau lagi malam hari ingin melihat atau membaca sebuah informasi agar mungkin penglihatan lebih nyaman, maka dibuatlah mode gelap terang. Ya, fokusnya untuk meningkatkan kenyamanan si usernya. Ya, selanjutnya ada palet warna. Nah, pilih palet warna yang harmonis dan seimbang. Ada rulesnya. Nah, jadi nggak sembarangan nih memperpadukan warna gitu ya. Nah, di sini rulesnya 60% untuk yang dominan atau yang premier ya. 30% untuk yang sekunder. Lalu 10% untuk yang aksen. Jadi ini adalah rules untuk memberikan pewarnaan atau palet warna yang bagus seperti itu. Lalu ada feedback visual ya, menggunakan warna sebagai bentuk umpan balik visual. Mungkin kalau teman-teman bisa melihat kalau misalkan buka sebuah aplikasi atau web, kalau misalkan kursor kita pindahkan, kita arahkan ke sebuah tombol, ada perubahan warna. Pernah melihat seperti itu? Pernah merasakan ya? Nah, itu salah satu untuk feedback visual bahwasannya memang tombol tersebut memang aktif, bisa diklik dan sebagainya. Gitu. Oke, selanjutnya ada uji dan iterasi. Nah, ini kalau misalnya kita mau menguji terkait dengan aplikasi yang kita buat, kita bisa menguji dulu ya. Apakah di sini pilihan warnanya sudah potensial? Kalau misalkan ada kritik harus diperbarui, nah kita bisa update untuk memperbarui warna yang kita terima dari feedback tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada tipografi. Nah, di sini pemilihan jenis huruf yang tepat, ukurannya ya. Terus penataan teks juga mempengaruhi terkait dengan kejelasan pesan dan kepuasan pengguna ya. Yang pertama, elemen tipografi itu ada apa aja? Font size, terus font wide, line height, letter spacing, line length, dan alignment. Nah, ini adalah elemen-elemen tipografi yang harus teman-teman pahami juga gitu. Kalau misalkan kita mau memberikan informasi yang tadi visualnya mau kita berikan untuk fokus ke diskon, berarti terkait dengan font size-nya harus lebih besar dibanding informasi yang lain gitu. Terus juga terkait dengan ketebalan font, panjang atau baris teks ya dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contohnya untuk font size-nya. Biasanya dia ukurannya pixel ya. Untuk font weight terkait dengan ketebalan. Nah, ini juga tidak sembarangan. Kita mau memberikan informasi yang memang mau kita tunjukkan lebih
hierarkinya, berarti kita harus bisa menonjolkan dari segi ukuran dan dari segi ketebalannya. Jangan sampai memang ukurannya besar nih, tapi tipis gitu. Pasti kan akan ada kesalahpahaman informasi nantinya gitu ya, ada miskom, mau menunjukkan informasi yang lebih ditonjolkan tapi salah penempatannya gitu. Lalu di sini terkait dengan ukurannya nih ya, ada besar, huruf besar atau apa kapital atau yang biasa juga harus diukur atau diatur. Jangan sembarangan, jangan terlalu rapet, jangan juga terlalu renggang gitu. Oke, ada pertanyaan dulu soal font size. Ya kamu dulu deh, boleh. Poin pentingnya dalam tipografi juga. Saya hanya seberapa pentingnya juga tipografi ini dalam UI. Oke, seberapa pentingnya? Gini teman-teman, untuk tipografi ini pasti kan pesan ya, berhubungan dengan teks ya. Kalau seberapa penting, penting banget. Karena apa? Karena itu informasi. Walaupun terkadang informasi itu nggak melulu dengan teks. Ada yang visual secara gambar gitu ya. Tapi teks ini juga menjadi pendukung utama. Ya, tidak menjadi satu-satunya yang paling penting, tapi juga menjadi hal yang terpenting di antara yang paling penting gitu istilahnya. Karena visual itu tidak hanya dengan teks, ada juga gambar, ada juga icon. Nah, karena mungkin pesannya itu harus kita sampaikan menggunakan teks tipografi, maka juga kita harus memahami terkait dengan elemen-elemennya. Mau memberikan jenis huruf yang seperti apa, ya, jenis fontnya, terus ukurannya, gitu, terus berapa tebalnya, posisinya, gitu, itu juga berpengaruh. Jadi kalau bilang seberapa penting, ya itu juga penting juga. Nah ini terkait dengan line-line-nya ya. Jadi kepanjangan teksnya mau dari, memang tergantung dari space-nya nanti ya. Mana space yang memang kita butuhkan. Ada format yang memang web, ada format yang memang kita menggunakan handphone. Nah, di antara 3 contoh ini kira-kira yang mana di antara 1, 2, 3 kalau misalkan kita mau buka informasinya di handphone? Yang pertama ya, di line-nya ya. Karena kan layar kita kecil di handphone kita. Kalau kita ngasih yang pilihan ketiga, pasti nanti akan terpotong informasinya. Gitu. Jadi ini pilihan-pilihan untuk kita menampilkan sebuah informasi dalam bentuk format line-nya. Gitu ya. Selanjutnya ada alignment. Nah, di sini juga kita harus melihat prioritas informasi yang mau kita sampaikan. Apakah formatnya kita mau rata kiri, rata kanan, atau rata kiri kanan, atau rata tengah, gitu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, teman-teman juga harus memahami itu terkait dengan posisi teks atau informasi yang mau disampaikan. Oke, selesai. Pembahasan kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, seperti sudah paham. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan, informasi dan ilmu terkait dengan UI fundamental ini bisa bermanfaat, sehingga teman-teman semua bisa menjadi UI designer yang expert. Amin. Dan nanti kita kan masih pertemuan kedua nih ya, masih ada pertemuan ketiga, keempat. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Saya akhiri untuk materi pertemuan kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.